Assalamualaikum semuanya, welcome back to our podcast FIPG Podcast. Dan alhamdulillah sekali ya, FIPG Podcast ini udah menampilkan beberapa episode. Sebelumnya kita juga udah membahas mengenai Ramadan, diwakili oleh rekan-rekan saya yang lain. Ada Kak Abdurrahman, ada juga Kak Ridwan dan sebagainya. Oke semuanya, pada hari ini kita juga ada tamu yang sangat menarik. Berbeda dengan sebelumnya, kita ada diskusi bersama dosen ataupun mahasiswa. Dan kali ini saya akan mengobrol atau chit-chat bersama salah satu siswa dari SMK Amaliyah. SMK Amaliyah 1 dan 2 ya? Iya, ini mewakili. Oke, kita langsung aja perkenalan. Siapa namanya? Jadi nama aku Seliana Putri, bisa dipanggil Seli. Aku dari SMK Amaliyah 1 dan jurusan aku di Rekayasa Perangkat Lunak gitu. Oke. Asalnya dari mana? Asalnya dari Cisarua, Cidokom. Oke. Bedanya apa sih SMK 1 dan 2? Jadi SMK Amaliyah 1 dan 2 itu bedanya kalau SMK Amaliyah 1 lebih ke IT, kalau SMK Amaliyah 2 itu lebih ke manajemen. Jadi menarik ya. Ya, jadi udah dikhususkan dari sekolahnya juga udah ada pengkhususan tersendiri gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau SMK Amaliyah 1 itu ada 3 jurusan nih Kak. Ada RPL kayak jurusan Seli, terus ada TKJ atau yang suka ngerakit-rakit komputer gitu. Dan ada multimedia yang suka bikin video atau bikin film kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau SMK Amaliyah 2 itu ada 5 jurusan. Ada BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, terus ada OTKP, terus ada akuntansi, ada PBS, sama ada tata busana gitu. Lengkap sekali ya. Masya Allah. Jadi sekarang Sally ya tadi? Iya. Sally ngambilnya apa? Ngambilnya Rekayasa Perangkat Lunak Kak. Jadi itu IT ya? Ya, betul. Oh, berarti nanti goalsnya bisa masuk ke IT, terus juga bisa masuk komputer, ilmu komunikasi juga masuk gak? Kurang deh kayaknya Kak. Kurang, Oke, ini menarik sekali ya, ternyata jurusannya sangat banyak di SMK 1 dan 2 Amaliyah ini. Nah, sebelum kita lanjut bertanya ke hal yang lain, Ibu mau tanya deh, kesan dan pesan sekolah di SMK Amaliyah ini gimana? Kesannya sih seru banget ya Kak, karena selain kita dapat ilmu duniawi, kita juga dapat ilmu agamanya juga gitu. Jadi dua-duanya dapat. Terus that's good. Iya. Pesannya saya harap sih semoga SMK Amaliyah bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi dan lebih keren lagi sih. Udah keren makin keren gitu. Oke. Dan SMK SMA ada juga SMA ya. Nanti kita bakal bahas juga tentang SMA Amaliyah. Ini merupakan labnya dari Unida kayak gitu ya. Bisa dibilang lab schoolnya Unida. Nah, dan saya lihat juga di SMK ini fasilitasnya sangat banyak sekali ya. Iya, betul. Untuk dari dari teknologi ini IT, yang Ibu tahu itu ada lab khususnya juga. Iya. Bersampingan dengan lab bahasa. Jadi saya tahu gitu mengenai hal itu. Oke, sekarang berbicara tentang minat dan bakat. Tadi kan ngambilnya perangkat lunak nih. Iya. Berarti apakah minatnya lebih ke dunia komputer, software, atau kayak gimana? Kalau minat sih kayak lebih ke teknologi gitu ya Kak. Cuman kalau bakat kayaknya lebih ke olahraga deh Kak. Saya tuh suka banget sama badminton gitu. Iya. Oke. Bagus sekali ya. Terus sering nggak ikut event-event di sekolah gitu yang berbau dengan perangkat lunak atau event yang ada di luar sekolah seperti ikut perlombaan? Kalau di luar sekolah mungkin belum ya Kak. Tapi kalau di dalam sekolah ya mungkin eventnya tuh kayak classmeet gitu dan ikutnya tuh di bagian badminton kebetulan. Lomba badminton. Bagus sekali ya. Ini juga merupakan salah satu prestasi yang wajib kita kembangkan kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya minat dan bakat yang terpendam dalam diri kita, baiknya kita show gitu. Gimana kita caranya terus mengembangkan, karena insya Allah itu bakal jadi sebuah bekal kita di masa depan ya. Oke, kan tadi udah nih minat dan bakatnya. Kalau cita-citanya gimana? Cita-citanya pengen jadi developer sih Kak. Developer? Iya, kayak programmer gitu. Iya, programmer. Oke.
bagus sekali ini cita-citanya, Masya Allah ya. Oke, karena selain itu cita-cita yang lain ada apa gitu? Pengen jadi manajer sih Kak. Manajer, oke, Manajer bagus perusahaan. sekali. Jadi manajer, jadi developer ini juga bisa saling berkaitan ya. Yang penting kita udah punya bekal, udah punya kualitas yang dari diri kita yang nanti bisa untuk dijadikan suatu acuan di masa depan nanti. Oke, sekarang kakak, karena tadi yaudah kita bilangnya kakak aja ya. Berbicara tentang pendidikan. Menurut Sally, pandangan pendidikan saat ini gimana sih? Apakah memiliki urgensi tertentu? Urgensi itu penting. Apa pentingnya dari pendidikan yang Sally ambil? Dan apa harapan Sally dari pendidikan yang Sally ambil ini di masa depan nanti harapannya? Kalau menurut Sally tuh pendidikan tuh penting ya, dan emang sekarang tuh SDM kita sedikit kurang ya. Betul kan? Betul. Nah, Sally tuh ngerasa kalau pendidikan di Indonesia itu sedikit kurang. Boleh gak sih? Ya nggak apa-apa. Sedikit ya masih kurang ya. Dan harapan ya? Harapan dari pendidikan yang Sally sekarang ambil itu, harapan di masa depan itu untuk apa gitu? Pengennya sih bisa majuin teknologi sih Kak. Jadi kayak nyari teknologi baru atau ngembangin teknologi yang udah ada kayak gitu. Oke, bagus sekali ini, ya Allah. Saya selalu amazed ya sama anak-anak yang bergelut di dunia IT, karena perkembangan zaman juga semakin lebih canggih, jadi IT ini sangat diperlukan ya. Oke, ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Sally. Menurut Sally, kuliah itu penting nggak sih? Kalau menurut Sally penting sih Kak, apalagi kan dengan kita kuliah kita bisa nambah wawasan sama pengetahuan juga. Dan selain wawasan sama pengetahuan, kita juga bisa belajar tentang berpikir kritis, terus komunikasi, dan juga memperluas peluang kerja Kak. Apalagi kan sekarang banyak juga ya perusahaan yang kriteria tuh minimal S1 kayak gitu. Ya, setuju sekali. Bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi memang kuliah ini sangat diperlukan ya. Bisa dibilang kalau zaman sekarang itu persaingan kerja itu sangat ketat. Jadi banyak orang yang membutuhkan untuk masuk dalam suatu perusahaan, tapi perusahaan mintanya jurusan S1 minimal seperti itu ya. Jadi selain menambah wawasan, bisa dibilang dengan kuliah ini ibaratnya proses pembelajaran kita itu lebih matang. Ya, betul. Karena tadi kuliah tuh walaupun mungkin di SMK udah ada jurusan, nanti kalau kuliah itu udah ada certified-nya, ibaratnya ijazahnya itu diakui. Oh, sudah ini nih, sudah jurusan sarjana IT nih, sarjana pendidikan nih dan sebagainya. Nah, itu yang sangat diperlukan ya. Oke, Sally sendiri nanti kuliah cita-cita mau ambil jurusan apa? Jurusan ilmu komputer sih Kak, pengennya. Ilmu komputer. Nah, ilmu komputer sendiri sebenarnya di UNIDA ini udah ada ya, Ilkom ya. Nah, di sini juga tadi kan Sally pengennya manajemen, jadi manajer. Iya. Ya. Nah, kebetulan di FIPG ini ada jurusan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam ini merupakan salah satu jurusan yang terakreditasi unggul ya, alhamdulillah sekali. Jadi nanti gimana sih kalau akreditasi unggul ini sangat menjamin nanti ibaratnya di ijazahnya itu ada akreditasi itu unggul. Nah, dari jurusan ini. Nah, selain itu di FIPG ini ada jurusan yang lain seperti ada bahasa Arab yang juga akreditasinya unggul, ada ekonomi syariah, ada juga perbankan syariah yang untuk kalau misalnya minat dalam ekonomi, ada juga untuk PGSD mungkin nanti ada goalsnya pengen jadi guru SD, dan masih banyak jurusan yang lain. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada Sally ada ketertarikan untuk lanjut di masih satu yayasan, bisa dibilang ya, nanti masuk UNIDA, insya Allah banyak sekali benefitnya. Nah, sekarang juga sudah ada dari beasiswa yang disajikan oleh FIPG ataupun UNIDA.
Contohnya adalah beasiswa tahfiz. Mungkin nanti temennya kalau mau daftar ya KIP. KIP itu beasiswa langsung dari pemerintah, jadi nggak bayaran lagi. Terus juga ada beasiswa PKD. PKD ini dari Juanda. Terus juga mungkin nanti ada beasiswa lain. Beasiswa Bogor itu lupa ya namanya apa, tapi ada. Jadi insya Allah kalau di sini kita udah memfasilitasi hal-hal tersebut. Ada juga beasiswa yang misalnya kalau kalian pengen dapat cepet nih, maksudnya cepet-cepet masuk Unida, nanti ada potongan. Biasanya kayak gitu, siapa cepat dia dapat, ya. Oke, Sally, semangat terus. Semoga harapan dan cita-cita Sally yang sudah didambakan selama ini segera terwujud. Berarti sekarang karena kelas 9 ya, kegiatannya tinggal apa lagi? Tinggal seminar, terus study tour sama wisuda sih udah beres. Udah selesai ya, berarti sekarang tinggal siapkan ya masuk ke perguruan tinggi. Oke, terima kasih Sally. Sekarang kita lanjut ke pembicara kedua. Oke, dan sekarang ini sudah ada pembicara kedua dari SMA Amalia. Iya, betul. Oke, sekarang kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Silahkan diperkenalkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Povi Nuansi, biasa dipanggil Povi. Boleh kakak, boleh adek, boleh teteh juga silakan. Bebas ya. Oke, saya juga dari kelas 12 medikal atau IPA ya. Oh, IPA. Medikal? Iya, namanya sekarang medikal, keren kan? Oh, oke. Terus jadi jurusannya IPA? Iya, IPA, maksudnya Tapi ke IPA. disebutnya Medikal. Iya. Bukan berarti medikal ini belajar farmasi? Ya, mirip-mirip itulah IPA aja sih. Oh, IPA murni. Iya. Oke, karena saya juga kebetulan dari jurusan IPA ya. Dulu waktu pesantren dari IPA kayak gitu. Oke, Popi, sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Iya. Kegiatannya apa aja, Popi? Kalau sekarang sih lagi fokus-fokusnya ujian, tapi sekarang hari terakhir ya. Jadi ujian sekolah udah, sekarang ujian praktik. Jadi ya tinggal menunggu hasil ya. Insya Allah ya, Iya. semoga hasilnya bagus, Amin. memuaskan. Amin, amin. Oke, Popi, berbicara tadi tentang SMA. Iya. Ibu sebenarnya agak, kakak aja ya, maaf. Oke. Kakak sebenarnya agak sedikit penasaran. Bedanya SMA sama SMK itu apa? Yang di Amalia ya maksudnya? Oke, kalau yang di Amalia mungkin kan tadi Kak Sally ya sama Kak Sally, SMK itu jurusannya tuh kayak lebih ke TIK gitu ya, kayak TIK. Nah, kalau SMA Amalia tuh kayak IPA IPS tapi sebutannya medikal, terus human atau terus satu lagi bisnis kayak gitu. Jadi kalau mungkin kan seperti yang kita tahu ya, kalau SMK tuh katanya lebih banyak prakteknya daripada SMA. Nah, tapi sekarang tuh beda, hampir mirip karena kan sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi ada kayak latihan atau belajar di luar kelas. Jadi sebenarnya hampir mirip, cuman mungkin kejurusannya aja yang beda kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya SMK itu udah bisa langsung kerja atau gimana? SMK ya? Iya. Sally ya tadi. Maksudnya bedanya sama SMA itu ada nggak sih nanti kayak ijazahnya itu beda-beda sedikit? Karena penasaran juga ya saya, karena belum tahu gitu yang SMK itu kayak gimana. Harusnya tadi sama Sally sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin diwakili sama Popi, kayak gimana? Oke, mungkin ini ada mindset yang dari dulu tuh kayak SMK tuh pasti lulusnya kerja. Kalau SMA itu kuliah, tapi enggak juga. Karena banyak juga yang lulus SMA itu kerja. Tapi memang banyak diarahkan untuk kuliah dulu ya, apalagi seperti ya, itu. apalagi sekarang sangat dibutuhkan ya S1 itu. Jadi sebenarnya sama aja mau kuliah mau kerja juga, tapi memang kita itu fokusnya pastinya kuliah, tapi kita juga diajarin kayak skill untuk kayak apa ya, kayak untuk pemasaran karena project ya. Nah itu ada sertifikatnya juga, bukan sertifikat, lebih ke kayak rapot mirip. Oh, iya. kayak gitu. Jadi ada Menarik pengalamannya juga, dan ya sertifikat-sertifikat lain paling kayak yang apa sih, yang tes bahasa Inggris itu? IELTS. Oh, sorry. TOEFL, nah IELTS yang TOEFL tingginya. dan kayak yang TIK-nya juga ada, Iya. sertifikatnya ada sih, kita pengetesan kayak gitu. Jadi pas lulus kalau misalkan mau kerja ataupun kampusnya membutuhkan tes-tes kayak gitu, kita tinggal Udah siap melampirkan ya? saja, iya sudah siap. Masya Allah sekali.
berbicara tentang jurusan Poppy. Iya. Kan tadi kalau misalnya Sally masuknya itu ke perangkat lunak. Iya. Oke, kalau Poppy sendiri kenapa ngambil IPA? Ambil IPA. Sebenarnya tuh pertama itu agak bingung ya mau IPA IPS, tapi kata guru-guru yang di sekolah, lihat dari nilainya, lihat dari kayak minat bakat kamu apa, dan ya alhamdulillah kayaknya nilainya tuh kayak lebih besar ke IPA. By the way, sebelumnya tuh kan emang bingung IPA IPS, tapi karena kurikulum merdeka, jadi pas kelas 10 tuh kita tuh belajar semuanya dulu. Oh, Bisa nyobain dulu. sekali. Jadi bisa nyobain dulu, ada IPA, ada IPS. Jadi mulai penjurusan itu di Kelas 11. Kelas 11. Iya, betul. Oh, Jadi iya, kita iya. nyobain dulu, jadi kayak IPS seru juga nih, ada kayak debat-debatnya kayak gitu, tapi IPA juga Debat apa? kayak kita pernah belajar debat apa ya? Ya Bahasa kayak Indonesia. Tapi kan iya ya bahasa Indonesia kayak gitu, oke. jadi kayak bermain HP di jalan itu boleh apa enggak, jadi kayak debat itu seru banget. Oke, Itu salah bagus satu ya. iya salah satu kayak pengen banget IPS gitu, ada debatnya. Dan ya tapi lebih banyak minat itu kayak ke IPA karena kayak kesehatan, terus kayak praktik di lab itu ya seru ya. sih. Oke, nggak apa-apa kok. Karena ibu juga dulu sebelumnya di pesantren itu ngambilnya IPA karena hanya ada IPA dan IPS, tapi terjun ke dunia bahasa. Karena insya Allah ya, kalau misalnya kita udah ada keyakinan, misalnya nanti kuliah kita mentok-mentok deh pengen ngambil jurusan bahasa Arab, Oh, iya. bisa. Iya. Kalau enggak jurusan lain, karena yang berbau misalnya kalau enggak ekonomi. Nah nanti kita tinggal belajar bagaimana pelajaran dari Soshum. Oh, Ya kan? Kalau nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak ya? Soshum sama Saintek masih ada? ada. Ada ya? Ya karena nanti kalau misalnya masuk dunia kuliah, kita mau nggak mau harus belajar tentang soal-soal dari Soshum. Kalau nggak Saintek, tergantung jurusannya apa. Nah itu kita bakal diujikan nanti di tes mandiri kampus atau UTBK. Kalau nggak salah kayak gitu ya, zaman sekarang namanya UTBK. Seperti itu ya. Iya. Oke, tadi berbicara tentang minat dan bakat. Sebenarnya Poppy itu lebih minatnya ke tadi dunia, kan tadi sempat agak bingung ya kakak ya. Maksudnya itu pengen masuk ke komunikasi karena senang debat, Iya. atau lebih kayak pengen ke sains nih, sains murni belajar tentang kesehatan, atau nanti mungkin terjunnya ke kimia ataupun biologi. Nah itu gimana Poppy? Kalau aku sih sebenarnya senang kesehatan, tapi kadang di luar, jadi aku tuh kadang lebih banyak di luar kelas daripada di dalam kelas. Oh, Karena oke. OSIS juga kan, jadi kayak lebih aktif di luar. Jadi ya selain belajar di kelas tentang kesehatan, aku juga belajar kayak public speaking di luar, Oh, kayak that's gitu, cool. kayak ikut-ikut event, ataupun karena di OSIS sendiri tuh kan udah itu public speakingnya tuh harus bagus banget ya. Jadi Iya. kadang belajar dari organisasi OSIS. Oke, bagus ya public speaking ya, karena public speaking ini menjadi poin plus. Iya. Ibaratnya nanti kalau misalnya kita mau masuk dunia kuliah dulu, sebelum berbicara dunia kerja, public speaking itu sangat diperlukan. Nanti kalau gimana kalau kita ingin mempresentasikan dari mata kuliah yang diampu, nah itu wajib memiliki dunia public speaking. Iya, betul. Ya. Terus juga kalau misalnya kita gimana ya, bisa dibilang itu public speaking itu menyeluruh, Iya, bukan betul. hanya soal pendidikan. Iya, wajib banget ya. Karena bersosialisasi pun diperlukan dengan menggunakan public speaking yang baik dan benar, seperti itu Iya, Poppy. Jadi betul. lebih ke public speaking Iya. minatnya. Oke, tadi kan fokusnya di OSIS nih. Iya. Sekarang jabatannya apa di OSIS ini? Oke, jadi di SMA Amalia itu kita 2 tahun ya OSIS, dari kelas 10 sama kelas 11. Nah, sedikit cerita nih. Jadi sebelum OSIS itu Poppy masuk namanya tuh Roots atau anggota anti pembulian. Oh. Nah, sama di SMA ya. Jadi sempat ada anggota anti pembulian. Jadi pokoknya kita tuh menjaga banget gak boleh ada pembulian di sekolah, kayak menyebarkan perilaku baik contohnya. Iya. Entah itu poster ataupun perilaku kita. Jadi menjaga banget. Habis itu baru tuh masuk OSIS. Di angkatan pertama, Poppy itu sebagai wakil ketua OSIS. Oh, Masya Allah. Ya, Ya. bareng kakak kelas gitu. Jadi ketua OSISnya kakak kelas. Terus di tahun selanjutnya, alhamdulillah kepilih lagi sebagai ketua OSIS kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi ini kita banget. berbicara dengan ketua OSIS. Iya, ya? mantan sekarang. Oh, udah mantan? Udah mantan. Oh, udah ganti ternyata Iya. ya.
Oke Poppy, selain berprestasi dalam dunia organisasi, Iya. ada nggak prestasi lain, misalnya dalam dunia akademik ataupun di luar? Oke, mungkin Poppy tuh eventnya tuh banyaknya tuh dari Unida tersendiri ya. Oh, Jadi kayak oke. dari Contohnya apa? tetangga pernah ikut debat juga. Oh, debat. Terus Syahril Quran pernah Syahril waktu Quran, itu. berarti bisa masuk nih kalau masuk PBA, bagus banget ya, contoh Iya. yang PI ya. Iya, iya itu pernah juga. Terus Iya. kayak ikut-ikut seminar di Unida banyak kan ya. Pernah bikin sabun cuci tangan kayak gitu, itu pernah. Oh, Banyak banget that's sih dari Unida. cool. Iya, Oke, ternyata menarik sekali ya. menarik sekali. Oke, Poppy. Sekarang kita langsung aja bahas dunia pendidikan. Oke. Jadi menurut Poppy itu pendidikan yang sekarang Poppy sedang ambil, itu apa sih urgensinya untuk nanti masa depan Poppy? Oke, jadi menurut Poppy itu pendidikan penting banget, tapi jangan lupa juga akhlaknya ya teman-teman. Iya, betul. Iya, betul, itu menjadi poin penting banget dan itu sangat penting sih, apalagi Poppy ngambil IPA atau medical, itu kesehatan itu sangat dibutuhkan ya teman-teman, apalagi di dunia kayak kedokteran gitu. Itu sangat penting sekali. Sebenarnya jangan mikir jauh-jauh kedokteran, dari lingkungan sehari-hari aja kita tuh belajar banyak banget, kayak apalagi buat perempuan-perempuan yang kayak pakai make up atau skincare itu bisa banget belajar di kimia apalagi ya. Betul. Bikin produk sendiri ya. Iya betul, menarik banget kan ngelihat di YouTube ataupun sosmed yang lain itu kayak seru banget, dan itu kita bisa belajar kayak ini larutan apa cocok gak buat kulit kita kayak gitu. Terus biologi tentang lingkungan kita itu sebenarnya penting banget, jadi lebih ke sehari-harinya aja itu udah bisa kepake banget sih. Oke. Kayak gitu. Kalau di harapan nanti masa depan apa di Saintek ini? Mungkin bisa kita kita sambungkan sama nanti Poppy mau masuk jurusan apa pada saat kuliah nanti? Oke. Nanti kalau kuliah mau masuk apa sebenarnya agak masih bingung, karena ada yang ngomong Poppy kayaknya cocok kalau jadi guru. Sempat ada yang ngomong kayak gitu. Bisa masuk PGSD ya? Nah iya, kebetulan ini kan ada di fakultas ini ya. Jadi kayak apa jadi guru aja gitu. Apa guru kimia atau guru apa gitu. Gurunya lebih tingkatan sedikit, mungkin nanti bisa jadi dosen. Nah, amin, Bisa. amin, Iya amin, lagi amin. tapi ya PS2 Iya, S2. sampai S3 bahkan. Amin. Oke, berarti kalau misalnya masih bingung ya kalau ngambil jurusan di kuliah ya. Oke, sekarang mau nanya dulu nih sebelum kita bahas mengenai nanti jurusan dan sebagainya. Ini ada poin yang paling pengen ditanyakan kepada Poppy. Tadi udah ditanyakan kepada Sally. Jadi kalau menurut Poppy sendiri kuliah itu penting nggak sih? Penting atau enggak itu pastinya penting banget ya. Apalagi sekarang tuh kayak zaman tuh kayak makin tinggi jadi S1 itu sangat dibutuhkan sekali. Itu kayak paling minimal ya. Iya betul sekali. Sekarang paling minimal adalah S1. S1. Oke, jadi bisa dibilang walaupun kita punya kemampuan, kita harus membiasakan agar terus mengembang sampai ke depannya kayak gitu. Karena bisa dibilang kalau dari SMA itu, kalaupun misalnya Bu, saya rasa udah pintar nih dalam dunia ini, saya rasa udah cukup nih pelajari ini, tapi itu masih kurang. Kenapa? Karena kita pun perlu adanya pengakuan dari ijazah tersebut. Betul. Selain itu ada bekal-bekal yang tidak ada di sekolah kayak gitu. Nanti kan dalam dunia kuliah kita banyak belajarnya tuh lebih tingkatan lebih tinggi. Ibaratnya kayak dalam kuliah sendiri itu sangat diperlukan adanya berpikir kritis. Berpikir kritis ataupun tadi suka dengan public speaking. Nanti representasi baiknya tuh baiknya dari kampus. Kita melakukan riset atau penelitian, dan ini juga hal yang sangat dipentingkan dalam dunia pekerjaan nanti ya, Poppy ya. Oke, sedikit masukan dari Ibu untuk Poppy yang masih bingung mau pilih jurusan apa gitu kan. Kita bisa lihat ke minat bakat kita. Tadi kan kalau misalnya Poppy senangnya public speaking atau senangnya dalam dunia biologi ataupun kimia, misalnya pengen menciptakan obat ataupun skincare, itu nggak masalah. Yang terpenting kita tahu nanti goals di masa depannya kita mau jadi apa dan sebagainya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini masih banyak anak-anak yang kepeleset ibaratnya. Kayak aku pengen nih nanti pengen jadi anak yang di IT misalnya kayak gitu, tadi kayak Serira. Tapi masuk jurusannya itu misalnya public speaking, kalau enggak PR, kalau enggak apalah kayak gitu jurusan-jurusan
yang lain kayak gitu. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi kita harus ingat pengen jadi apa. Jangan mengikuti gaya-gayaannya. Iya. Kayak gitu. Ini masalah banget ya. Jadi dari anak muda zaman sekarang ini pengen deh aku masuknya itu nanti pokoknya hubungan internasional. Tapi ternyata bahasa Inggrisnya masih belum Kurang. ini masih iya gitu kan. Terus nanti tapi nggak relate sama pekerjaannya, tiba-tiba kerjanya malah di kantor. Gak apa-apa hubungan internasional, nanti mungkin jadi masuknya humans kayak gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus aware sama diri kita sendiri maunya apa di masa depan. Kayak gitu. Kayak misalnya saya sendiri sebenarnya itu kalau dibilang dalam dunia sains itu sangat suka, khususnya dunia biologi kayak gitu kan. Sampai alhamdulillah itu tuh masuk ke Indonesia Science Club. Alhamdulillah dulu tuh saya. Cuman kembali lagi karena di sini lebih melihat diri saya potensinya kayak kakak ini ternyata lebih senang di dunia public speaking, lebih senang di dunia bahasa, senang gitu rasanya kalau ngomong sama teman-teman pakai bahasa asing, gitu kan. Nah dari sini kita pikir, ya udah deh masuknya bahasa aja. Karena kalau misalnya kita ngikutin terus dunia luar, pengen lebih keren dan sebagainya itu nggak akan cukup. Jadi stop comparing to each other, just focus on yourself. Kalau misalnya udah ada oke, bismillah, nanti pengen jadi guru PGSD, misalnya kayak gitu di SD gitu, masuk jurusan PGSD. Nah ini yang sangat dibutuhkan, jadi udah linear gitu dari dulu. Walaupun Bu, tapi saya kepleset Bu, ternyata saya masuk jurusan ini, jangan disesali. Di saat itu kita harus bisa terus mempush diri kita biar lebih baik ke depannya, biar kita punya kualitas. Karena sayang juga ya, ibaratnya kita udah belajar di kampus tersebut misalnya kayak gitu, dan tapi kita masih setengah-setengah. Jadi baiknya kita terus asah sampai akhirnya kita menciptakan diri kita yang lebih berkualitas dari sebelumnya ya. Oke, ini juga di Unida Poppy anyway berbicara tentang public speaking. Banyak sekali ya, bisa masuk nanti mungkin bahasa Arab, kita juga bisa ya. Untuk bahasa Arab nanti kita bisa lebih belajar banyak komunikasi, walaupun ada plusnya kita harus belajar bahasa Arab kayak gitu. Ataupun nanti Poppy pengen masuk PGSD. PGSD tersendiri merupakan salah satu fakultas yang banyak diminati oleh siswa-siswa luar. Karena PGSD merupakan salah satu jurusan yang paling banyak ya mahasiswanya kayak gitu. Nanti Poppy juga bisa. Kalau udah masuk PGSD ke sini, masuk SD, alhamdulillahnya nanti udah fokus. Ibaratnya banyak kan yang harus kuliah lagi karena nggak linear. Nah kalau PGSD ini enggak, karena udah satu jurusan seperti itu. Paham ya Poppy ya Pak? Oke, semuanya kita doakan ya Poppy dan tadi Sally semoga lancar sampai gerbang akhir. Semoga nanti udah nggak bingung lagi masuk jurusan apa, udah siap juga masuk kuliahnya. Nanti kalaupun mau masuk Unida sangat welcome sekali, karena Unida tersendiri tadi Ibu udah sampaikan baik menyajikan banyak beasiswa, baik dari beasiswa dari yayasan tersendiri, ada PKD, ada juga nanti mungkin KIP ataupun beasiswa tahfiz ataupun yang lainnya itu sudah disediakan. Kalaupun yang mau daftar sekarang ayo jangan sampai kehabisan timingnya, karena ada promosi ya, nanti ada potongan harga biasanya seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dilihat di website pendaftaran atau PMB Unida. Oke, terima kasih banyak Poppy. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Semoga nanti kita bertemu di hari kesempatan. Oke, semuanya see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.